Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade Isma Aisyah, NPM 237555002. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Pernah nggak sih kalian tuh bertanya-tanya bagaimana pemerintah daerah mencatat belanja untuk kebutuhan sehari-hari seperti gaji pegawai, persediaan obat, dan alat tulis kantor? Nah, jawabannya ada di akuntansi belanja barang dan jasa, beban, dan persediaan. Materi ini tuh penting banget loh, karena jadi dasar penyusunan laporan keuangan daerah, mulai dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, sampai neraca. Yuk kita bahas bareng-bareng dengan contoh nyata, biar lebih gampang dipahaminya. Baik, kita mulai dari belanja barang dan jasa. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih belanja barang itu apa? Nah, jadi belanja barang adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. Menurut PP nomor 71 tahun 2010 dan Permendagri nomor 13 tahun 2006, belanja diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, klasifikasi belanja dibagi 3. Yang pertama yaitu belanja operasi, mencakup gaji pegawai, belanja barang, subsidi, dan hibah. Yang kedua yaitu belanja modal, untuk beli atau bangun aset tetap. Yang ketiga, belanja tak terduga, biasanya buat kebutuhan darurat. Nah, prinsip sederhananya, belanja diakui saat kas daerah benar-benar keluar. Contohnya, Dinas Kesehatan membeli obat-obatan sebesar 50 juta melalui mekanisme UP. Nah, bagaimana ya jurnalnya? Jadi, pada pembukuan SKPD saat pengeluaran kas, jurnal LRA belanja barang sebesar 50 juta pada perubahan sal sebesar 50 juta. Jurnal LO beban barang sebesar 50 juta pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 50 juta. Selanjutnya, pembukuan SKPD saat pengajuan SPJGU. Jurnal LO, kas di bendahara pengeluaran sebesar 50 juta pada RK PPKD sebesar 50 juta. Kemudian, pembukuan PPKD saat pencairan GU. Jurnal LO, RK SKPD sebesar 50 juta pada kas di kas daerah sebesar 50 juta. Transaksi ini dimulai ketika Dinas Kesehatan mengeluarkan kas UP sebesar 50 juta untuk pembelian obat-obatan. Pada jurnal LRA diakui sebagai belanja barang, sedangkan pada jurnal LO dicatat sebagai beban barang dan kas berkurang di bendahara pengeluaran. Selanjutnya, ketika SKPD mengajukan SPJGU, pencatatan perpindahan dari kas bendahara ke RKPPKD. PPKD kemudian mencatat pengeluaran kas daerah sebesar 50 juta untuk mengganti dana UP yang sudah dipakai. Kalau tadi kita bahas belanja, sekarang kita masuk ke beban. Apa sih bedanya? Jadi, kalau beban itu fokusnya pada arus kas keluar, sedangkan beban fokusnya pada penurunan manfaat ekonomi. Artinya, ketika aset berkurang atau kewajiban muncul, maka itulah beban. Beban ini bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama, beban operasi. Beban operasi seperti beban gaji, beban barang, beban penyusutan, dan beban penyisian piutang. Yang kedua, beban transfer. Misalnya, beban transfer bantuan ke desa, beban bagi hasil pajak, dan beban bagi hasil pendapatan lainnya. Yang ketiga yaitu beban non-operasional seperti defisit penjualan aset, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu beban luar biasa seperti hal-hal yang jarang terjadi, misalnya bencana alam. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kapan beban diakui dalam laporan keuangan pemerintah. Nah, ada 3 kondisi utama yang jadi acuannya. Yang pertama, beban diakui saat timbul kewajiban. Maksudnya begini,
Kalau ada hak dari pihak ketiga yang sudah berpindah ke pemerintah, otomatis pemerintah punya kewajiban untuk membayar. Meskipun uang kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah, kewajiban itu tetap dicatat sebagai beban. Kedua, beban juga diakui ketika konsumsi aset. Contohnya, saat pemerintah mengeluarkan kas kepada pihak lain tanpa ada kewajiban sebelumnya, atau ketika menggunakan aset non-kas seperti persediaan alat tulis atau bahan habis pakai untuk menunjang kegiatan operasional. Dan yang ketiga, beban diakui ketika manfaat ekonomi atau potensi jasa dari aset mengalami penurunan. Misalnya, penyusutan gedung, kendaraan dinas, atau peralatan di mana nilainya berkurang karena dipakai dalam aktivitas sehari-hari, atau bahkan hanya karena berjalannya waktu. Jadi, intinya beban bisa muncul karena adanya kewajiban, ada pemakaian aset, atau ada penurunan nilai aset yang dimiliki pemerintah. Contohnya dibayarkan gaji pegawai bulan Oktober 2022 pada Dinas Sosial sebesar 400 juta melalui mekanisme LS. Jurnalnya pada pembukuan SKPD, jurnal LRA, belanja pegawai sebesar 400 juta, pada perubahan sal sebesar 400 juta. Jurnal LO, beban pegawai sebesar 400 juta, pada RKPPKD sebesar 400 juta. Selanjutnya, pembukuan PPKD. Jurnal LO, RK SKPD sebesar 400 juta, pada kas di kas daerah sebesar 400 juta. Transaksi pembayaran gaji dilakukan dengan mekanisme LS sebesar 400 juta. Di sisi SKPD, pada jurnal LRA dicatat sebagai belanja pegawai dan pada jurnal LO diakui sebagai beban pegawai serta timbul kewajiban pada RKPPKD. Sementara itu, pada PPKD terjadi pencairan kas daerah yang dicatat sebagai penurunan kas di kas daerah dan pengakuan pada RK SKPD. Nah, terakhir kita bahas persediaan. Persediaan itu semua barang yang dimiliki pemerintah untuk mendukung operasional atau diserahkan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contohnya, persediaan alat tulis kantor, persediaan obat-obatan, persediaan pupuk, hingga bahan bangunan. Selanjutnya, kita bahas bagaimana persediaan dinilai dan dilaporkan. Setiap akhir periode, persediaan harus dicatat secara fisik terlebih dahulu. Dari hasil perhitungan ini, kemudian dilakukan penilaian sesuai asal perolehannya. Kalau persediaan berasal dari pembelian, maka nilainya dicatat sebesar biaya perolehan. Kalau persediaan dihasilkan melalui produksi sendiri, maka digunakan biaya standar sebagai dasar penilaiannya. Lalu, kalau persediaan diperoleh dengan cara lain, misalnya hibah atau rampasan, maka nilainya ditetapkan sebesar nilai wajar pada saat diterima. Selain itu, saldo persediaan biasanya dihitung dengan mengacu pada harga pembelian terakhir agar nilainya tetap relevan. Pada akhirnya, persediaan yang sudah dinilai ini akan dilaporkan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar dan dijelaskan lebih rinci di CALK agar pengguna laporan keuangan bisa memahami sumber dan dasar penilaian persediaan tersebut. Contohnya pada akhir tahun 2022, saldo persediaan di neraca sebesar 15 juta. Hasil inventarisasi menunjukkan persediaan yang ada hanya sebesar 12 juta. Maka harus dibuat penyesuaian sebesar 3 juta. Jadi jurnalnya, jurnal LO, beban persediaan sebesar 3 juta pada persediaan sebesar 3 juta. Pada akhir tahun dilakukan inventarisasi fisik persediaan. Ternyata nilai persediaan hanya sebesar 12 juta, sedangkan dalam laporan masih tercatat sebesar 15 juta. Selisih 3 juta tersebut harus disesuaikan. Jurnal yang dibuat adalah mendebit beban persediaan sebesar 3 juta dan mengkredit akun persediaan sebesar 3 juta. Dengan pencatatan ini, laporan keuangan mencerminkan kondisi real persediaan yang tersedia di akhir periode. Jadi, dari pembahasan ini, kita bisa lihat bahwa belanja dicatat saat uang keluar dari kas daerah, beban diakui saat manfaat ekonomi berkurang,
dan persediaan dicatat sebagai aset yang mendukung kegiatan pemerintah. Semua pencatatan ini bukan sekedar formalitas, tapi sangat penting untuk transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.